Baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan materi mata kuliah analisis sistem tenaga elektrik. Saya Yadi Mulyadi dari Departemen Pendidikan Teknik Elektro, mengajar spesialis di bidang ketenaga listrikan. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara mengenai topik analisis komponen simetris yang dimana posisi bahasan tersebut berada pada tahap sebelum diagram impedansi positif dan negatif dan nol. Ini ada hubungannya satu sama lain. Seperti kita ketahui bahwa komponen simetris ini merupakan sebuah materi yang sangat spesifik, materi yang sangat khusus terkait dengan persoalan operasi sistem tenaga listrik dalam keadaan abnormal, dalam keadaan kondisi gangguan. Secara singkat, teori komponen simetris dikembangkan oleh seorang ilmuwan dari Prancis, yaitu Charles Fortescue, yang telah cukup lama dan sekarang masih terus dipakai karena teori ini sangat berkaitan dengan analisis gangguan. Komponen simetris bertujuan untuk memahami dan menganalisis operasi sistem tenaga elektrik pada kondisi tidak seimbang atau kondisi-kondisi sistem yang abnormal. Kondisi abnormal diakibatkan oleh beberapa faktor atau ketidakseimbangan sebuah sistem tenaga listrik. Itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya gangguan antara fasa ke fasa, gangguan fasa ke tanah, atau gangguan kondisi open circuit, kondisi terbuka, dan yang lainnya. Kondisi-kondisi ini tidak bisa diselesaikan dengan analisis yang biasa, tapi harus menggunakan teori komponen simetris. Komponen simetris menerapkan sebuah metode yang kita kenal dengan adanya keseimbangan. Sebuah sebuah sistem yang sedang dalam kondisi yang tidak seimbang, itu bisa diturunkan menjadi n buah pasor yang seimbang, yang simetris. Ini konsep awalnya seperti itu. Konsep awalnya itu bahwa sebuah sistem yang tidak seimbang, yang terdiri dari atas n buah pasor, bisa diturunkan menjadi 3 buah pasor yang seimbang, yang kita kenal dengan pertama komponen simetris urutan positif, kemudian yang kedua komponen simetris urutan negatif, dan yang ketiga komponen simetris urutan 0. Ketiga pasor urutan positif, negatif, dan 0 itu berbeda sudut sebesar 120 derajat. Komponen urutan positif memiliki karakteristik urutan pasanya searah dengan jarum jam, dan itu berbeda sebesar 120 derajat. Dalam penulisan untuk analisis lanjutan, perbedaan sudut pasak 120 derajat itu dibuat sebuah indeks atau yang kita kenal dengan operator menggunakan huruf A kecil, operator A kecil. Sehingga kalau kita sebut A kecil, itu sebetulnya adalah nilai dari perbedaan sudut 120 derajat. Kemudian A kuadrat 240 derajat, dan seterusnya. Komponen urutan positif seperti yang disampaikan tadi, bahwa memiliki perbedaan sudut 120 derajat dan pasanya itu searah dengan jarum jam, PA1, PB1, PC1.
indeks 1 menunjukkan urutan positif. Indeks 1 menunjukkan urutan positif. PA1, PB1, dan PC1. Ini adalah komponen simetris yang pertama, yaitu urutan positif. Komponen simetris tegangan yang disebutkan dalam pasor tadi atau yang ditunjukkan dalam pasor tadi itu analogi dengan arus. Sehingga untuk menghitung atau mencari arus gangguan secara analogi, rumus-rumusnya itu akan sama dengan rumus tegangan. Misalnya ini ditunjukkan PA1, kemudian P1 untuk komponen urutan positif. Kemudian untuk arusnya IA1 dan I1, sehingga tidak ada perbedaan baik untuk tegangan maupun untuk arus, dan demikian juga seterusnya. Nah, komponen simetris itu akan lebih mudah apabila menggunakan notasi operator A, sehingga misalnya untuk PB1 yaitu komponen simetris pasa B urutan positif itu sebetulnya sama dengan A kuadrat komponen simetris pasa A urutan positif, dan seterusnya. Untuk komponen urutan positif, urutan yang kedua yaitu komponen simetris urutan negatif. Karakteristik dari komponen simetris urutan negatif memiliki arah sudut pasak yang berlawanan dengan arah jarum jam, yang besarnya sama, yaitu 120 derajat. Jadi kalau dilihat dari perbedaan sudut yang ada pada komponen urutan negatif sama dengan urutan positif, hanya berbeda dari arah penentuan urutan pasak. Analogi seperti sama dengan urutan positif, bahwa untuk komponen urutan negatif juga menggunakan tegangan dan arus, dan menggunakan indeks yang berbeda. Kalau untuk urutan positif menggunakan indeks 1, maka kalau untuk urutan negatif menggunakan indeks 2. Sehingga kalau kita baca PA2 itu menunjukkan bahwa tegangan pasa A komponen urutan negatif akan analog dengan arus komponen urutan negatif pada arus, sehingga kita istilahkan ada PA2, ada IA2, dan itu sama rumusnya. Yang terakhir yaitu komponen urutan 0. Berbeda dengan komponen simetris yang 2 tadi, komponen urutan 0 itu memiliki ciri yang sangat spesifik, yaitu ketika pasor tidak ada perbedaan sudut, sehingga bisa kita baca bahwa untuk urutan 0 itu PA0 sama dengan PB0 dan sama dengan PC0, sehingga untuk penentuan besarannya dalam analisis perhitungan kita dengan mudah bisa menentukan untuk ketiga harga pasor ABC, kita hanya cukup menghitung satu kali saja. Analogi dengan tegangan, demikian juga bahwa untuk PA0 itu akan analogi dengan IA0, IB0, dan IC0. Dari ketiga komponen simetris tersebut, kalau dalam bentuk sebuah grafis bisa diperhatikan dalam gambar berikut. Untuk komponen urutan positif, seperti yang kita lihat di bagian paling atas, ini ada PA1, PA1, PA0, dan PB1, dan seterusnya. Gambar seperti ini. Nah, ketiga bentuk dari komponen simetris ini merupakan sebuah model dari sebuah sistem yang tidak seimbang, atau sebuah sistem yang mengalami gangguan. Jadi kalau diuraikan secara detail, maka akan terjadi seperti ini. Misalnya di sini diketahui bahwa PA merupakan sebuah
tegangan yang mengalami gangguan, PA ini dapat diuraikan menjadi 3 komponen simetris, yaitu PA1, PA2, dan PA0. Demikian juga untuk PB. Kita diketahui sebuah tegangan gangguan pada fase B itu bisa dianalisis, bisa diuraikan menjadi 3 komponen simetris, yaitu PB1, PB2, dan PB0. Demikian juga untuk PC0. Nah, dari gambar ketiga komponen simetris tadi, maka kita bisa buat sebuah formula memudahkan dalam analisis perhitungan perbedaan sudut antara pasor A, pasor B, dan pasor C. PB1 itu sama dengan A kuadrat PA1. Artinya bahwa untuk komponen simetris urutan positif pada fase B itu akan berbeda sebesar 240 derajat terhadap PA1. Demikian juga untuk yang lainnya. Sehingga kita bisa menghitung lebih cepat apabila untuk ingin mengetahui seluruh nilai-nilai komponen simetris. Dari gambar yang tadi juga bisa kita lihat resultan tegangan yang mengalami gangguan pada fase A itu merupakan penjumlahan, sehingga bisa kita lihat dalam formula gambar ini, pada formula di papan ini, bahwa PA itu sama dengan PA0 tambah PA1 tambah PA2. Demikian juga PB sama dengan PA0, PB1, dan PB2. Nah, dalam konteks ini ada dari 3 persamaan, tentu saja kita memerlukan 3 variabel indeks, sehingga untuk mendapatkan 3 indeks variabel, maka kita lakukan konversi dari harga formulasi yang di atas. Jadi misalnya untuk PB PA0 ditambah PB1, PB1 adalah A kuadrat PA1, sehingga dari formulasi 3 persamaan sekarang diperoleh 3 indeks, yaitu PA0, PA1, dan PA2. Dalam kondisi 3 variabel, 3 persamaan, maka solusi akan mudah kita peroleh. Dalam bentuk matrik, komponen simetris akan jauh lebih mudah dianalisis. Jadi misalnya di sini diperhatikan bahwa ada sebuah matrik kolom untuk tegangan yang mengalami gangguan PA, PB, dan PC. Kemudian ada matrik komponen simetris PA0, PA1, dan PA2. Kemudian di sini kita buat sebuah operator A besar, di mana besarnya operator A besar itu adalah 1, 1, 1, A kuadrat A, dan seterusnya. Nah, operator A akan membuat sebuah komposisi relasi matrik antara tegangan yang mengalami gangguan dengan tegangan komponen simetris. Dan inilah relasi matrik untuk tegangan antara tegangan fase dan tegangan komponen simetris. 111 merupakan operator A besar. Dari nilai matrik inilah, maka kita dengan mudah dapat mencari tegangan yang mengalami gangguan, atau kita akan dengan mudah mencari tegangan komponen simetris, baik urutan positif, urutan negatif, maupun urutan 0. Untuk mencari tegangan komponen simetris, tentu saja ada proses inverse. Artinya tegangan gangguan pada fase itu akan tentu saja akan dikalikan seperti yang di awal, ya. Nah, dengan konsep inverse maka akan diperoleh seperti formulasi berikut. Sepertiga itu menunjukkan hasil inverse dari nilai A besar. Dari A besar itu adalah inverse-nya. Sehingga untuk mencari PA0 kita tinggal mengalihkan sepertiga dikali dengan hasil inverse, kemudian dikali dengan fase tegangan yang mengalami gangguan. Kira-kira seperti itu. Dan itu merupakan formulasi dasar
untuk mencari nilai tegangan atau arus komponen simetris. Berikut menampilkan beberapa contoh kasus, dan kita dengan mudah akan mencari nilai dari harga-harga baik pasar gangguan maupun pasar komponen simetris. Dan ini sebagai patokan jawaban, ini hasilnya. Silakan saudara-saudara bisa mengerjakan soal ini dengan patokan jawaban seperti ini. Proses yang terjadi pada soal ini adalah mencari nilai komponen simetris. Pertanyaannya, komponen simetris itu hanya singkat, tapi jawaban yang saudara harus cari itu ada 9 solusi. Artinya masing-masing komponen simetris fasa A, fasa B, dan fasa C itu ada 3, sehingga kalau 3 kali 3 itu menjadi 9. Dengan trik yang tadi, dengan formulasi yang tadi, saudara bisa dengan mudah mencari hasil dari soal ini. Baik, saudara-saudara, pertemuan pada hari ini kita sampai di sini. Mudah-mudahan materi komponen simetris dapat dipahami dengan betul, dan ini merupakan landasan untuk mengerjakan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.